saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah disertai selama 6 bulan di tahun 2023 ini, dan sampailah kita pada pertengahan tahun 2023 di bulan Juni. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan semua karena penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di acara Soan Gusti. Dan pada kesempatan kali ini saudara, marilah kita luangkan waktu sejenak, kita fokuskan pikiran kita berikan hati, dan kita rasakan hadirat Tuhan hadir dalam acara Soan Gusti ini. Dan Soan Gusti kali ini akan mengambil tema adalah tangguh dalam menjalani panggilan dan perutusan yang diambil dari Roma pasalnya kelima ayat 1 sampai yang ke-8. Bagaimana ketika kita menemui suatu kesengsaraan ataupun suatu tantangan, namun dalam hal itu kita menimbulkan ketekunan dan juga tahan uji, dan tentunya kita tidak hilang pengharapan karena kita tetap ada dalam iman dan juga kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur dan kita berterima kasih karena kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan dan juga kesempatan yang Tuhan berikan dengan waktu yang sangat berharga. Karena momentum ataupun suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah atas izin Tuhan, dan juga itu merupakan anugerah Tuhan. Baik itu peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, membingungkan, dan mungkin terasa nanu-nanu. Namun ada satu sisi manusiawi yang kita terkadang sudah merasa capek, lelah, dan ingin menyerah. Tapi kita adalah anak Tuhan, yang dimana Bapa kita di sorga mengingatkan kita untuk terus bertahan, untuk terus bergerak, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa, karena mujizat itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Mari kita pujikan satu pujian, jangan pernah menyerah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bacaan ayat dari Roma 5 ayat 1-2. Saya ulangi, bacaan ayat dari Roma 5 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang selalu menepati janjinya, dan kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam apapun. Oleh karenanya, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan kita izinkan Tuhan untuk melawat hati kita sore hari ini. Bersama kita pujikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Utamanya Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Bapa Maha Tinggi, ku mengangkat aku berserah. Kau tenantikan, kau tersembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan acara Soan Gusti dari pertengahan hingga akhir, marilah kita bersama-sama satukan hati kita dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang Engkau berikan pada kami sampai detik ini. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk kami agar kami dapat belajar dari persekutuan online pada hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat menjalankan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama kita mengucap syukur dan juga kita yakin dan tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang ada di pihak kita. Karena jika ada Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan yang kita percaya, seperti yang tertulis dalam kitab Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karenanya, kita tetap terus percaya apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Mari kita pujikan bersama, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku
segala kesesakanku. Telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku kekuatan yang baru. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh-Nya melalui umat-Nya dan anak-anak-Nya di muka bumi ini dalam berbagai macam peristiwa. Dan ada saudara kita yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan untuk kita semua, karena bagaimanapun apapun yang dialami pastinya akan memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu penguatan bagi kita semua untuk tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata. Mari kita dengarkan kesaksian bersama-sama. Tahun yang baru penuh dengan ketidakpastian. Sulit rasanya untuk melangkah karena banyak masalah sudah menghadang. Kakimu terasa bergetar, gentar membuat keputusan. Karena tak ada yang tahu apa yang terjadi di depan. Iman kamu memudar, nyaris padam tertiup angin kenyataan. Kamu pun tergoda untuk menyerah. Mengapa harus bersusah payah? Haruskah kamu berhenti? Haruskah kamu diam dan bersembunyi? Tidak. Ingatlah bahwa Tuhan masih menyertai kamu.
Ingatlah lagi semua yang Tuhan sudah berikan. Ingatlah lagi semua kemenangan dan terobosan. Juga besar upah yang menanti kamu di depan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan masih menyertai, siap untuk menolong kamu. Ia rindu agar kamu mendapatkan semua yang Ia siapkan, yakni hidup kekal dan semua berkat-berkat-Nya. Tidakkah kamu rindu mendapatkannya? Oleh karena itu, bangkitlah, serahkanlah semuanya ke tangan Tuhan. Ia pasti akan menguatkan kamu dan memperlengkapi kamu dengan semua yang kamu butuhkan. Jadi, jangan menyerah, ayo bangkit. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada sore hari ini di acara Sowan Gusti, marilah sejenak kita renungkan, apakah yang menjadi panggilan hidup yang Tuhan berikan untuk kita selama kita ada di muka bumi ini. Dan apakah kita siap dengan pengutusan yang Tuhan percayakan pada kita? Dan bagaimana kita merespon panggilan dan pengutusan tersebut? Apakah kita tangguh untuk menghadapi dalam keadaan apapun juga? Kita akan bahas lebih dalam, kita akan renungkan, dan kita akan terima firman itu. Kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan dari Tuhan yang diambil dari kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayat ke-1 sampai ke-8. Kita dibenarkan oleh iman dan kita hidup dalam damai sejahtera yang merupakan anugerah Tuhan. Dan meskipun dalam setiap proses kehidupan kita menemukan suatu tantangan, namun dari situ kita punya yang namanya ketekunan, tahan uji, dan di situ kita punya pengharapan yang besar. Dan pengharapan yang besar hanya ada di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kita tahu bahwa Dialah segalanya buat kita. Mari bersama-sama kita buka hati dan pikiran kita, dan kita haturkan persembahan pujian kita. Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh Kau Bapa yang begitu baik bagi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, sebab Kaulah segalanya. Di dalam hidupku Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalamku Tuhan. Sebab kerajaan dan kebenaran-Mu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Oh, kebenaran-Mu itu bagi aku. Kau yang ku pandang selama hidupku. Amin, amin, amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Biar kami hidup memandang wajah-Mu Tuhan. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hey. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kaulah segalanya
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dari Roma 5 ayat 1-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, memohon penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan ayat dari Roma 5 ayat 1-8. Saya ulangi bacaan ayat dari Roma 5 ayat 1-8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini dengan tema tangguh menjalani panggilan dan perutusan. Sedangkan subtemanya adalah tangguh, kuat, dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan kesengsaraan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam masalah dan kesengsaraan. Selama kita masih hidup di dunia, maka kesengsaraan dan masalah tentu masih akan kita jumpai dan kita hadapi. Ini adalah hal mendasar yang perlu kita pahami. Sehingga kita sadar bahwa kesengsaraan itu tidak hanya dialami oleh diri kita saja, tetapi dihadapi oleh banyak orang, baik tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Permasalahan dan kesengsaraan itu akan datang pada semua orang. Tidak mengenal status sosial, kaya, miskin, tinggal di desa atau di kota. Semua orang pasti akan menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan, ataupun kesengsaraan. Sehingga melalui firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, kiranya dapat menguatkan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita jalani. Hal utama yang ingin kita tekankan oleh nas kita saat ini adalah bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita, bahwa tidak ada yang dapat menyamai kasih Allah, karena pada hakikatnya Dia adalah sumber kasih.
Karena kasih Allah yang begitu besar, maka Kristus sudah terlebih dahulu merasakan kesengsaraan, agar melalui kesengsaraannya kita mendapatkan keselamatan daripadanya. Maka jika kita dapat memahami hal ini, tentu kita akan mendapatkan pencerahan bahwa sebelum kita menghadapi kesengsaraan itu, Tuhan sudah terlebih dahulu memasuki kesengsaraan kita. Maka firman Tuhan menegaskan kepada kita, siapa yang percaya akan keselamatan dari Tuhan, maka dialah yang akan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Bahwa hanya melalui iman kita dapat memasuki kasih karunia Allah. Dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kita hendak diingatkan oleh firman Tuhan tentang cara pandang kita menghadapi penderitaan. Jika kita membaca Roma 6 ayat 4, di situ dikatakan bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus dan kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya, kasih Tuhan yang begitu besar telah dinyatakan atas kehidupan kita dengan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Dengan demikian, kita bersama dengan Kristus dalam penderitaan itu, sehingga tidak ada lagi rasa takut, khawatir, bimbang dalam kita menghadapi penderitaan itu. Jika penderitaan itu datang, silahkan masuki dan hadapi. Itulah cara pandang kita menghadapi penderitaan. Itulah sebabnya Paulus dalam surat Roma 5 ayat 3 mengatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sikap orang beriman dalam menghadapi penderitaan adalah bukan dengan rasa takut, bimbang, dan khawatir. Namun sebaliknya, justru bermegah, karena penderitaan itu adalah bagian dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kata bermegah dalam kesengsaraan di sini bukan berarti kita sombong, pamer bahwa kita mampu dalam menghadapi permasalahan. Namun bermegah di sini adalah kita tidak bersungut-sungut ketika menghadapi masalah dan penderitaan. Ia tahan uji. Ia akan tetap bersyukur karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya selalu. Bagaimanakah dengan keseharian kita, Bapak, Ibu, dan saudara semua? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi permasalahan atau penderitaan dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap bertahan dalam Tuhan atau kita malah mencari jalan yang lain? Seharusnya sebagai seorang yang beriman, bila kita menghadapi masalah, pergumulan, dan penderitaan dalam kehidupan kita, kita harus semakin bertekun di dalam Tuhan. Artinya, kita tetap bersabar dan tidak meninggalkan Tuhan. Bagi kita yang bekerja, jika kita menghadapi masalah dalam pekerjaan, maka kita haruslah semakin tekun bekerja dan kreatif mencari jalan keluar atas masalah yang kita hadapi, sehingga kita dapat berhasil. Begitu pula bagi para pelajar dan mahasiswa. Ya, harus semakin tekun belajar agar berhasil dalam studinya. Bagi para pelayan,
mesti semakin tekun melayani, dan sebagainya, dan sebagainya. Bertekun berarti kita tidak menggerutu, apalagi malah marah-marah. Kita tetap hidup benar dan jangan mengambil jalan dosa. Walaupun menderita, kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, janganlah kita menyerah, apalagi malah berbuat dosa. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sedang dalam masalah ataupun penderitaan, kita jangan menyerah, tapi harus berserah kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan ambil jalan pendek, pikiran sempit. Di tengah kesulitan, kita percaya ada masa depan yang indah. Di tengah kesulitan, percaya itu proses pembentukan supaya karakter kita seperti Yesus. Kesulitan adalah ujian supaya kita naik kelas. Jika ada masalah, bila kita menghadapinya dengan tekun, itu akan membuat kita menjadi orang yang tahan uji. Tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Kita selalu semangat berjuang meraih kesuksesan. Dengan tahan uji, kita mempunyai pengharapan. Di tengah kesulitan, percayalah bahwa Tuhan akan untuk saudara. Ketika Tuhan melihat engkau siap untuk diberkati, tidak sombong, tidak lupa diri, itulah jawaban doamu. Tuhan tidak akan menunda. Peganglah selalu firman Tuhan, berdoalah kepada Dia, dan biarkan Tuhan meratakan jalanmu, membawa engkau pada kemenangan. Hanya orang sukses yang taat dalam proses. Dan siapapun yang tahan dalam proses, karena dia hidup dalam Tuhan. Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, anak-anak, siapapun Anda yang sedang kalut, sedang bergumul, berproses dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Hiduplah selalu dalam Tuhan. Serahkan pergumulanmu pada Tuhan. Pendidikanmu pun serahkan pada Tuhan. Pekerjaan yang tidak kunjung datang, serahkan pada Tuhan. Pasangan hidup atau apapun pergumulanmu, serahkan pada Tuhan. Sakit penyakitmu, serahkan pada Tuhan. Berproseslah dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Maka keajaiban akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesungguhan, semangat juang di dalam kami menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupan ini. Engkau ingatkan kami untuk kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam kami melanjutkan hidup kami ke depan. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari bahaya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman yang boleh kita terima melalui hamba Tuhan, di mana menjadi penguatan bagi kita bahwa kita harus tetap tangguh
dan kita harus tetap setia dalam perutusan yang telah Tuhan berikan untuk kita dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Senantiasa kita akan menjadi saluran berkat. Dan juga oleh karenanya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini bukanlah suatu yang kebetulan, karena semuanya sudah ada dalam rencana dan genggaman Tuhan. Mari kita pujikan bersama di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena angkat tanganmu bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kasih tepuk tangan. Tuhan, waktumu tepat bagi setiap kami. Nyanyi bareng-bareng yuk. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, katakan, ku kan melihat. Panggil nama Yesus saat ini, come on. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan. Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus mendengar lebih dari yang dengan caranya di waktu yang katakan dengan caranya, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Mari kita sembah Dia. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah saudari-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita bersama dan kita mau menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa Tuhan buat keluarga kami, terkhusus orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai orang tua kami di setiap jalan hidupnya. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap jerih payah dan juga pengorbanan orang tua kami Tuhan atas hidup kami. Kiranya Engkau gantikan dengan berlipat-lipat dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan untuk hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami lainnya Tuhan, yang mungkin ada di dekat kami maupun jauh jaraknya dari kami Tuhan. Engkau sertai aktivitas mereka Tuhan, kiranya Engkau sertai pekerjaannya, pendidikannya, dan kegiatan mereka Tuhan. Kiranya setiap kegiatan mereka dapat selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya keluarga kami Tuhan dapat selalu takut akan Engkau Tuhan, dan dapat selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau menjaga keluarga kami, Engkau lindungi keluarga kami Tuhan dari mara bahaya Tuhan, sehingga keluarga kami dapat selalu bersatu Tuhan untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Doa ini kami panjatkan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi gereja kami GKJ Plengkung. Kami berterima kasih karena sampai saat ini Engkaulah yang selalu memimpin dan menyertai setiap pelayanan gereja kami ini. Biarlah GKJ Plengkung ini boleh menjadi sarana tempat kami beribadah dan berpelayanan dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah Bapak Ibu Pendeta, majelis, para jemaat, remaja, pemuda, dewasa, bahkan anak-anak dalam kehidupannya. Biarlah kesehatan, kebahagiaan, semangat berpelayanan menjadi milik mereka. Lihatlah isi gereja kami Tuhan, yang ingin selalu dekat padamu. Biarlah seluruh isi gereja kami ini saling bersehati dan bersatu bersama dalam melayani Tuhan Yesus. Inilah doa kami haturkan dan panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh berikan kami kesehatan hari ini dan boleh kembali mengikuti persekutuan pada hari ini ya Tuhan. Berdoa sebentar, kami akan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, dan apapun yang gereja-gereja kerjakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan penyertaan bagi setiap pemimpin di gereja-gereja, supaya setiap pelayanannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan keberadaan gereja kami Tuhan, GKJ Plengkung di Magelang. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang datang ataupun yang ada di sekitar GKJ Plengkung Tuhan. Mampukan kami menjadi saluran berkat, menjadi tempat yang penuh damai sejahtera untuk setiap orang yang hadir, dan kami mampu hadir menjadi gereja-gereja untuk Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu menjadi gereja yang lebih baik lagi Tuhan, karena gereja tidak hanya sekedar gedung, tapi adalah kami jemaat yang berada di dunia ini Tuhan. Mampukan kami menjadi saluran berkat juga, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pembawa damai bagi setiap orang di sekeliling kami. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bijaksanaan bagi kami, sehingga
Namamu semakin dipermuliakan melalui setiap aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk akademik dan profesi, dan terlebih khusus untuk akademik Tuhan bagi kami yang saat ini berada di bangku sekolah dan yang ada di bangku perguruan tinggi. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami yang telah menyelesaikan pendidikan, bagi yang kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12. Engkau telah memberkati kami Tuhan melalui jenjang pendidikan yang sudah kami tempuh. Apapun hasil yang sudah kami terima, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan bagi yang akan mendaftar kuliah, Engkau kiranya memberkati kami Tuhan dalam melalui setiap proses pendaftarannya. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kami, namun itu semua Engkau yang menetapkan ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-Mu Tuhan, itu yang terbaik bagi hidup kami. Terlebih juga kami Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan ujian akhir. Bagi kami yang ada di mahasiswa tingkat akhir, Engkau senantiasa memampukan kami Tuhan melalui setiap proses yang ada. Dosen pembimbing yang selalu mendampingi kami Tuhan, apapun yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, maupun kesusahan yang kami alami, itu semua merupakan bagian dari proses yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Engkau kiranya berikan kami kesehatan dan hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga memberkati untuk profesi, pekerjaan yang kami lalui saat ini, apa yang kami kerjakan Tuhan, baik kami yang bekerja di dekat area Magelang dan sekitarnya maupun kami yang bekerja di jauh sebagai anak rantau Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi. Pekerjaan yang kami terima ini bukan semata-mata hanya kuat dan hebat kami, namun itu semua merupakan bagian dari berkat Tuhan yang Engkau telah tetapkan bagi setiap pribadi kami. Berkati kami Tuhan dalam kami melakukan pekerjaan kami hari demi hari. Itu semua sebagai bentuk ibadah kami Tuhan, untuk menyalurkan apa yang menjadi talenta kemampuan kami Tuhan, untuk bekerja menghidupi hidup yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Dan bagi kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, sedang bimbang di antara karirnya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan jalan terbaik untuk kami. Apa yang menjadi tantangan di depan kami, Engkau mampukan, Engkau senantiasa berikan kami kekuatan untuk melaluinya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada kami semua. Apa yang telah Engkau berikan bagi kami hari demi hari, berkat, kesehatan, dan pembelajaran apapun yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa yang di surga, itulah seruan dan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami agar kami dapat selalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam kehidupan ini dan dalam kami berpelayanan. Ampunilah dosa kesalahan yang kami perbuat hingga detik ini, sertai kami dan lindungi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat Mazmur 116 ayat 17.
Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa kita pada saat ini telah berakhir, dan kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Siap sedialah untuk menerima panggilan dan perutusan dari Tuhan, dan tetaplah kuat serta tidak pernah putus asa di dalam menghadapi segala permasalahan dan kesengsaraan hidup. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tibalah saatnya di penghujung acara Sowan Gusti bulan Juni tahun 2023, dan kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang hebat. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kita pujikan lagu Tuhan yang besar. Dan kita akan bertemu kembali di acara Sowan Gusti yang akan datang dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam lindungan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh Kau sahabat terbaik bagi kami Bapa, tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh, yeah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
terjadi di tempat ini, di dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord.